Hai Mam, saya dengan Nuning Widowati. Saya seorang Qualified Financial Educator dan Parenting Practitioner. Dan juga menulis beberapa buku tentang parenting dan salah satunya adalah buku 3 Tabungan Cerdas Anak. Nah, seringkali kita tuh menyampaikan ya ke anak-anak, menabung yuk, ditabung yuk uangnya gitu. Apalagi nih udah mulai musim liburan, udah mulai musim hari raya gitu ya. Banyak anak-anak kita menerima hadiah berupa uang. Nah, gimana nih caranya agar kita bisa membuat anak-anak kita ini sejak sekarang, sejak dini dapat mengatur uangnya, dapat mengatur keuangan yang didapatnya secara bijak dan benar-benar tepat penggunaannya. Jangan lupa subscribe dulu ke Cerita Mom and Jo. Menabung itu adalah mengalokasikan suatu uang yang didapat oleh anak-anak ini untuk kebutuhan atau keinginannya. Nah, ini perlu dialokasikan, perlu disisihkan, bukan sisa. Itu menabung. Untuk anak-anak sumber dananya tergantung nih. Kalau anak-anak yang masih di bawah usia balita atau bisa jadi sampai SD ya, itu biasanya kita bisa mengatakan bahwa uang yang didapatnya atau sumber penghasilan si anak ini gitu ya, itu berasal dari orang tuanya atau berasal dari keluarga-keluarga terdekatnya yang memberikan hadiah, memberikan uang untuk gift bagi si anak tersebut. Tapi bagi anak-anak yang kira-kira usia SMP atau di atas SMP, SMA sampai kuliah, sumber penghasilannya itu bisa jadi kita mengajarkan dia bagaimana kita meng-create uang tersebut. Nah, ini seru ya. Kalau dititip-titip nanti katanya uangnya berbunga apa enggak nih kalau dititip orang tuanya gitu. Terus uangnya bener enggak ya mama simpennya, bunda-bunda bener enggak ya simpennya gitu kan. Sebaiknya kalau kita ingin mengajarkan kepada anak-anak dalam pengaturan keuangan, kita juga mengajarkan kalau memang mau disimpan di rumah atau dititipkan oleh orang tuanya, kita ajarin tuh pakai amplop-amplop atau dompet-dompet yang dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan keuangan si anak ini atau keinginan si anak. Tapi sebaiknya kalau sudah cukup umur atau bisa jadi kalau sekarang kan bisa ya, mom semua nih membuka rekening tabungan tapi dengan nama anak dan QQ-nya nama orang tua. Nah, itu juga boleh disarankan. Jadi anak sudah tahu bahwa dia memiliki satu alokasi atau rekening khusus untuk dia bisa menabung. Yang nanti tujuan-tujuannya juga disesuaikan. Apakah ini untuk kebutuhannya dia atau untuk keinginan dia yang lain. Oke, nah kita belajar dulu nih, Moms semuanya. Sebelum kita mengajarkan kepada anak, kita harus belajar dulu nih bagaimana mengatur keuangan, terutama mengatur keuangan untuk anak-anak. Jadi ada 3 nih. Ada pertama untuk charity atau sedekah, kemudian yang satu untuk menabung, kemudian yang ketiga untuk dibelanjakan. Nah, dengan konsep itu kita mengajarkan nih sama anak bahwa semua itu harus dialokasikan. Mana yang digunakan untuk charity, sedekah. Jadi misalnya nih, kalau dapat uang saku ya. Nah, kita bahasanya samain ya, bukan uang jajan ya, tapi uang saku. Nah, uang saku ini kapan nih bisa diberikan kepada anak-anak gitu kan? Biasanya anak-anak yang sudah mengerti uang usia SD ya. Uang sakunya misalnya harian, mau mingguan atau bulanan. Nah, nanti disampaikan nih caranya dari misalnya moms mau berapa nih anak-anak dapat uang mingguan, taruhlah 50.000 ya yang gampang. Nah 50.000 ini berapa? Misalnya 5.000 yang dianggarkan untuk sedekah.
kemudian ditabung 10.000, kemudian yang sisanya itu boleh nih dibelanjakan. Dan kalau nanti dibelanjakan ternyata pembelanjaannya masih ada sisa, nah itu boleh tuh nanti dialokasikan lagi ke tabungan, atau kita bilang kakak mau butuh apa, kakak pengen apa. Nah dari tabungan itu, satu tabungan bisa juga kita sampaikan bahwa ini bisa dialokasikan untuk kakak pengen apa nih, misalnya pengen mainan baru gitu kan, atau pengen buku baru, atau pengen sesuatu. Kalau anak-anak usia udah agak besar mungkin kebutuhan sekolah ya, misalnya gadget baru, karena memang diperlukan saat ini ya di era online seperti ini. Nah itu nanti di tabungan itu punya tujuan masing-masing. Nah tabungan tadi yang saya bilang boleh nih ditaruh di rekening ya, dimasukkan ke rekening atau dititipkan orang tua dengan amplop-amplop khusus, dompet-dompet khusus. Itu nanti dompet yang ini kebutuhannya ini, terus yang di rekening tabungan ini untuk keinginannya yang membeli buku misalnya. Jadi bisa disampaikan seperti itu untuk basicnya bagaimana mengatur keuangan sejak dini. Oke, jadi kalau mainan, pertama kalau memang anaknya masih usia balita, mainan itu sebenarnya lebih ke gaya hidup ya gitu kan. Jadi ada mainan, ada buku untuk pengembangan diri anak kan ya. Nah itu biasanya kalau masih kecil gitu ya, masih usia balita, biasanya menggunakan alokasi anggaran orang tuanya. Tapi sebenarnya kan namanya anak-anak pasti semua sumber penghasilan dari orang tuanya nih gitu kan. Cuman kita mengajarkan, ini loh yang pakai uang mama, misalnya uang bunda gitu kan. Memang mama sama bunda punya budget nih untuk membelikan buku, untuk membelikan mainan. Tapi ada juga nih yang khusus uangnya adik atau uangnya kakak, yang kakak simpen kemarin di rekening, yang kakak dapat dari mama juga, terus adik sisihkan, kakak sisihkan. Dapat dari eyangnya, adik juga kakak sisihkan. Itu ada tuh di rekening. Itu juga boleh sesuai dengan kebutuhan adik dan keinginan adik. Tapi kita juga sebagai orang tua tetap harus mengatur ya, mendisiplinkan dan mengontrol keuangan anak-anak. Tapi kalau mau beli sesuatu harus persetujuan bunda, mama, atau ayah papa ya dek, kak, seperti itu. Ini menarik gitu ya, karena ini akan terbawa sampai dengan dia dewasa. Nah, sejak kecil kita perlu memberikan pemahaman, memberikan mindset, mana yang menjadi kebutuhan dari dirinya dia, dan mana sih sebenarnya ini hanya keinginan aja. Kebutuhan dan keinginan bedanya apa? Mam semuanya. Kalau kebutuhan adalah sesuatu yang pokok, sesuatu yang memang harus disegerakan. Sementara keinginan adalah sesuatu yang bersifat ini sebenarnya kalau ditunda pun nggak apa-apa. Nggak disegerakan juga akan tidak terjadi apa-apa juga sih gitu ya. Contohnya tadi, dideketin nih sama anak. Moms, aku kan udah punya uang nih dari hadiah eyang. Aku kan udah punya uang banyak nih dari angpau lebaran gitu ya, angpau lebaran, dari selipan lebaran gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya hak mereka. Itu menjadi memang uang mereka. Tapi perlu dari sekarang kita memberikan pemahaman bahwa ada kebutuhan dan keinginan. Sebaiknya sebagai orang tua gitu ya, kita ajak ngobrol dulu nih. Sebenarnya adik butuhnya apa sih gitu kan? Butuhnya ini. Nah, minta dia melakukan self assessment sendiri. Coba deh diidentifikasi dulu deh bahasanya, tapi tentunya dengan bahasa-bahasa yang enak ya, dengan anak gitu ya, yang mudah dipahami oleh anak. Kira-kira butuh nggak sih cuman tumbler gitu aja gitu kan? Tumbler adik tuh udah banyak banget loh. Mending adik kira-kira 6 bulan ke depan butuh apa lagi? Oh iya ya ma, aku kan pengen butuhnya ini, aku pengen butuhnya ini mam gitu. Nah kalau adik beli tumbler itu sekarang, berarti adik akan mengurangi anggarannya. Sementara adik 6 bulan lagi, adik pengen beli gadget baru. Karena gadgetnya adik ternyata udah 3 tahun nih, 4 tahun nih, butuh
memori yang lebih banyak, butuh hard disk yang lebih banyak. Kira-kira kalau adik beli tumbler sekarang, tercapai nggak beli gadgetnya 6 bulan yang akan datang? Jadi ajak anak untuk berpikir kritis. Ajak anak untuk sama-sama berpikir. Bukan kita yang mendominasi untuk nggak bisa dek, nggak boleh kak. Dia tidak akan berpikir karena kita langsung ngejudge kan. Tapi ini ajak anak untuk berbicara. Jadi diskusikan dengan anak kapan memang mereka harus atau perlu untuk memenuhi kebutuhannya, kapan dia cukup uang untuk memenuhi keinginannya dia. Jadi kalau bicara idealnya, kapan ya kita menyarankan anak untuk bisa menggunakan uangnya? Sebenarnya tidak ada waktu yang baku. Tidak ada waktu yang ideal, tapi tergantung tadi hasil diskusi dan hasil kesepakatan. Dan harapannya, mom semuanya pasti udah pinter deh gitu kan, gimana caranya berdiskusi dengan anak-anak. Oke, kalau untuk anak-anak dengan konsep 3 tabungan cerdas anak tadi ya, ada sedekah, tentu sedekah yang paling utama. Pertama, karena memang ini yang harus dialokasikan anggarannya terlebih dahulu. Ini adalah salah satu mindset bagaimana mengatur keuangan. Bahkan nanti di pengelolaan keuangan di usia remaja dan dewasa, itu tetap ada charity. Bagi kita umat muslim, ada 2,5% gitu kan untuk sedekah, infak gitu ya. Kemudian bagi umat Kristiani, ada persepuluhan tuh, 10%. Nah, dan di umat-umat yang lainnya pasti ada untuk mengalokasikan atau menganggarkan terlebih dahulu dari sedekah. Kemudian yang kedua yang pokok adalah tabungan yang tentunya memiliki tujuan-tujuan keuangan dia. Nah, yang penting juga kita mengajarkan anak ini memiliki satu harapan, satu life goals, satu tujuan. Nah, dari tujuan itu, dari life goals-nya si anak ini nanti akan masuk kepada tabungan-tabungan itu. Jadi tabungan itu bisa jadi bukan hanya satu tabungan ya, moms, gitu kan. Jadi tabungan yang satu tujuannya A, tabungan 2 tujuannya B. Nah, setelah itu teralokasi, baru sisanya silakan dinikmati nih untuk dibelanjakan. Kalau pamannya uang saku, dibelanjakannya untuk apa sih? Biasanya kan dibelanjakan untuk ya jajan harian ya gitu. Tapi moms juga bisa memberikan tips ke anak-anak. Daripada jajan di luar gitu kan, kita nggak tahu ya makanannya seperti apa misalnya. Lebih baik bawa dari rumah gitu kan. Kalau bawa dari rumah, anak-anak semakin nyirit, uang sakunya banyak yang berlebih. Jadi mereka bisa nanti diajak diskusi. Dek, kak, uang sakunya yang kemarin untuk dibelanjakan masih ada berapa? Oh iya, mama masih ada 50.000 nih ternyata gitu kan. Silahkan. Mau ditambahkan ke tabungan yang satu dengan tujuan yang A tadi, atau mau dimasukkan ke tabungan yang B dengan tujuan yang B. Misalnya, kira-kira adik sama kakak mau masukkan yang mana? Tergantung dari target waktu mana yang mau mereka upayakan untuk dicapai terlebih dahulu. Jadi itu pun mengajarkan anak untuk memiliki decision maker dari kecil. Ini banyak banget dampak positifnya untuk anak-anak di usia yang sekarang pada saat kita sebagai orang tua nih, sebagai mom semuanya, mengajarkan bagaimana mengatur, mengelola pengeluarannya dia dari sumber-sumber penghasilan, walaupun sumber penghasilannya masih dari orang tuanya, dari keluarga, dari eyangnya. Banyak sekali dampak positif yang kita akan rasakan, baik saat ini maupun di kemudian hari. Pertama, anak-anak itu bisa memiliki satu life goals. Itu kan penting banget ya. Jadi sampai dewasa nanti itu akan terbawa, seperti yang tadi saya sampaikan. Kedua, anak-anak jadi dapat mengetahui dan memahami dari sekarang sampai nanti bahwa ada kebutuhan dan keinginan. Gak semuanya itu kebutuhan dan gak semuanya keinginan. Jadi justru mereka dari sekarang bisa memiliki mindset yang clear, mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, mereka tentunya sejak sekarang udah bisa
mengatur keuangannya. Di mana mengatur keuangan itu ada bagaimana dia bisa menjaga penghasilannya gitu ya. Ini bisa sampai nanti dewasa. Kemudian bagaimana dia bisa kelola pengeluarannya. Dan yang keempat, yang terakhir, yang tentunya kalau untuk anak-anak ya, mindset yang paling penting adalah dia mampu memiliki critical thinking, memiliki decision making, bagaimana mereka bisa memutuskan dari satu life goals-nya saja, mereka bisa memiliki beberapa kebutuhan finansial. Nah, di situ dibutuhkan kreativitas, di situ dibutuhkan creative thinking, critical thinking, dan decision maker. Nah, itu penting banget karena saya yang sudah berada di dunia korporasi bertahun-tahun ya, hampir 24 tahun. Banyak terjadi case-case dari tim-tim yang di lapangan gitu ya, yang bekerja ya, anak-anak muda yang bekerja. Pengaturan keuangan dan mindset tentang keuangan itu belum dipahami. Sementara psikologi of money, bagaimana kita memiliki pemikiran tentang apa itu uang, apa tujuan kita memiliki uang, itu harusnya dibangun dari sejak sekarang. Dan itu adalah tugas kita bersama, Mams. Oke, Mams, sudah tahu ya bagaimana cara mengatur keuangan dan bagaimana mengajarkan anak tentang pengaturan keuangan sesuai dengan usianya. So, semoga obrolan kita semakin bermanfaat dan saksikan di Cerita Mom and Joe.